Sebuah kendaraan terdiri dari sejumlah komponen yang digunakan untuk beroperasional dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan ataupun fungsional komponen tersebut akan menurun. Hal tersebut dikarenakan terjadinya keausan pada komponen yang terjadi gesekan, atau komponen yang mendapatkan tekanan. Selain itu, ada juga beberapa bagian komponen yang perlu dilakukan penyetelan dan pembersihan. Tune-up adalah kegiatan menyetel ulang, membersihkan, serta mengganti komponen yang telah rusak atau aus, dan melakukan perawatan berkala akibat penggunaan mobil yang terus-menerus. Dengan kata lain, tune-up mesin adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi mesin mobil pada kinerja mesin yang optimal. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan, antara lain adalah menyetel ulang, membersihkan, serta mengganti komponen yang telah rusak atau aus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tune-up mesin, antara lain, menyiapkan peralatan yang diperlukan, tempat kerja atau bengkel yang tentunya harus bersih. Pastikan kabel dari terminal baterai dilepas. Gunakan jack stand jika kendaraan didongkrak. Jangan menggunakan pahat atau palu untuk membuka mur atau baut yang susah dibuka, gunakanlah obeng ketok untuk menghindari mur baut lecet atau rusak. Jika diperlukan penggantian spare parts, gantilah dengan spare parts yang asli dan sesuai spesifikasi yang dianjurkan. Ada beberapa manfaat dari tune-up, salah satunya adalah meningkatkan kinerja mesin menjadi maksimal. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kendaraan yang terus dipakai lama-kelamaan akan menurun performanya, sehingga dengan melakukan pekerjaan tune-up akan membuat performa mesin meningkat atau performa mesin menjadi maksimal. Kedua adalah menjaga kondisi dari mesin agar tetap awet. Perawatan kendaraan yang dilakukan secara rutin akan membuat kondisi komponen-komponen mesinnya berumur lebih lama dibandingkan kendaraan yang jarang dirawat. Selanjutnya adalah menghindari kerusakan yang lebih parah. Ketika kondisi mesin sudah menurun, dan komponen-komponen mesin sudah minta diganti atau disetel kembali, namun pemilik tidak melakukannya, maka justru hal tersebut akan membuat komponen lainnya akan mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, tune-up harus dilakukan untuk menghindari kerusakan komponen-komponennya lebih parah. Fungsi tune-up yang keempat adalah untuk memastikan kondisi mesin selalu dalam keadaan baik, sesuai dengan nilai spesifikasinya, yang artinya kendaraan selalu siap kapan saja ketika akan digunakan. Contohnya ketika akan menghidupkan kendaraan, sekali melakukan starter kendaraan langsung hidup dan tidak perlu melakukan starter berulang-ulang. Yang kelima dapat menghemat biaya perawatan kendaraan. Kenapa melakukan tune-up secara berkala dapat menghemat biaya perawatan kendaraan? Hal tersebut dikarenakan dengan melakukan tune-up secara berkala dapat menghindari risiko kerusakan komponen-komponen mesin kendaraan lebih parah. Ketika komponen-komponen mesin tersebut rusak parah, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan akan bertambah. Fungsi tune-up yang keenam adalah untuk menghindari agar kendaraan tidak macet secara tiba-tiba ketika sedang dikendarai. Tentunya kondisi tersebut tidak kita inginkan, oleh sebab itu penting sekali melakukan tune-up kendaraan. Dalam melakukan tune-up, prosedur harus dilakukan secara berurutan, agar proses tune-up berjalan dengan baik dan optimal. Hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi pengulangan pekerjaan, karena servis komponen tertentu dapat berpengaruh terhadap komponen mesin yang lainnya. Urutan proses tune-up mobil yang benar, yang pertama adalah dimulai dari saringan udara. Prosesnya cukup mudah, membuka tutup rumah saringan udara, kemudian diambil komponen saringan udara, kemudian dibersihkan dengan menggunakan udara bertekanan. Selanjutnya sistem pendingin. Pertama, periksa air pendingin. Ketinggian air harus sampai pada garis penuh pada tangki. Kedua, periksa kemungkinan terdapat kerusakan pada radiator maupun selang, klem selang yang longgar, berkaratnya kisi-kisi radiator, dan kebocoran pompa air dan inti radiator.
Kemudian periksa cara kerja tutup radiator, dengan menggunakan radiator cup tester. Periksa tegangan pegas dan kedudukan katup vakum dari tutup radiator. Jika tutup membuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi, maka tutup radiator harus diganti. Selanjutnya tali kipas. Periksa secara visual dari kemungkinan tali kipas rusak, berubah bentuk atau tali kipas yang sudah aus. Cek tali kipas apakah terkena oli atau minyak. Cek persinggungan yang tidak sempurna antara tali dengan puli. Selanjutnya memeriksa dan menyetel kekencangan tali kipas. Dengan kekuatan tekanan 10 kg, tekanan tali harus menunjukkan kekencangan yang sesuai spesifikasi. Kelenturan tali kipas pada tekanan yaitu 10 kg, pompa air alternator adalah 7-11 mm, dan poros engkol kompresor adalah 11-14 mm. Selanjutnya cek baterai atau aki. Pertama-tama periksa baterai dari kemungkinan penyangga baterai berkarat, hubungan terminal yang longgar, terminal berkarat, dan baterai rusak atau berkarat. Kemudian membukur berat jenis elektrolit baterai. Periksa berat jenis elektrolit pada baterai menggunakan hidrometer dengan spesifikasi berat jenis 1,25 kg per cm kuadrat pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian periksa banyaknya elektrolit pada setiap sel. Jika terdapat perbedaan yang tidak seharusnya, isilah dengan air aki. Selanjutnya oli mesin. Tinggi oli mesin harus berada di antara tanda L dan F pada stik oli mesin. Jika lebih rendah periksa kemungkinan ada kebocoran, jika tidak terjadi kebocoran bisa ditambahkan oli mesinnya. Kemudian periksa kualitas dan kekentalan oli mesin. Jika oli mesin sudah encer dan berwarna keruh, perlu diganti oli mesinnya. Selanjutnya adalah pengecekan busi. Periksa busi dari kemungkinan retak atau kerusakan lain pada ulir isolator, gasket rusak atau berubah bentuk, elektroda terbakar atau terdapat kotoran kerak yang berlebih. Kemudian bersihkan busi. Bersihkan kerak sisa pembakaran menggunakan sikat kawat hingga bersih. Semprot busi dengan kompresor dan keringkan, kemudian cek nyala api busi masih bagus atau tidak. Kemudian setel celah busi. Periksa setiap celah busi menggunakan feeler gauge, standar celah busi maksimal 1 mm. Jika perlu, setel dengan membengkokkan bagian yang menonjol dari elektroda. Selanjutnya periksa kabel tekanan tinggi. Periksa kondisi fisik kabel dari kemungkinan terjadinya retakan atau putus pada kabel. Periksa juga tahanan kabel dengan menggunakan avometer. Hubungkan kedua terminal kabel. Tahanan kabel harus kurang dari 25 K per kabel. Selanjutnya tekanan kompresi. Panaskan mesin terlebih dahulu selama 5 menit, kemudian matikan. Lalu buka semua busi. Kemudian lepas kabel tegangan tinggi dari coil supaya aliran sekunder terputus. Masukkan alat tes tekanan kompresi ke dalam lubang busi. Kemudian buka katup throttle sepenuhnya dan baca tekanan kompresi, sementara mesin diputar dengan motor starter, dan usahakan pengukuran dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tes kompresi dilakukan pada putaran 250 rpm, spesifikasi tekanan kompresi misalnya pada mesin 5K adalah 12,6 kg per cm kuadrat. Limit 9,5 kg per cm kuadrat. Selain pada mesin 5K yaitu 11 kg per cm kuadrat. Limit 9,0 kg tekanan kompresi. Terima kasih telah menonton video ini mengenai pentingnya tune-up. Tune-up secara teratur sangatlah penting, untuk menjaga mobil Anda tetap berjalan lancar dan efisien. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, dan menjadwalkan tune-up sesuai dengan interval yang direkomendasikan, Anda dapat menghemat uang untuk bahan bakar, mencegah kerusakan mesin yang besar, dan memperpanjang umur kendaraan Anda.
Ingatlah untuk selalu membawa mobil Anda ke bengkel yang terpercaya dan berpengalaman agar proses tune-up berjalan dengan aman dan efektif. Terima kasih telah menonton dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.